Kembali lagi di Generasi Mecin. Di sini masih ada Mas Ikram dan Mujad, ex Ketua BEM UI, dan juga Mas Ikram dari Lembaga Survei LSI ya. Lembaga Survei Indonesia ya Mas ya. Iya. Gimana rilis terakhir? Pak Jokowi di berapa persen, Pak Prabowo di berapa persen? Ya, kalau kita lihat memang di LSI sendiri selisihnya 20% ya. Ini per sekian. Januari, per Maret, per Februari? Per Februari ya. Per Februari. Tapi Maret kita akan rilis ya. Besok kita rilis hasilnya. Nanti kita lihat seperti apa. Per hari ini selisihnya masih 20% dan masih ada swing voters, Mas. Swing voters itu kalau kita range itu sekitar kalau di kami 12% ya. Swing voters atau mereka yang belum menentukan pilihan gitu ya. Oke. Ini agak beda dengan survei internalnya tim Prabowo ya, katanya mengklaim di bawah. Itu gimana sih Mas cara polanya, apakah mereka mensurvei? Saya yakin Pak Prabowo menang 100% di survei Gerindra ya mungkin ya. Yeah. Cuman memang secara etis tidak elok jika survei kita bikin sendiri, kita baca sendiri gitu ya. Kemudian kita publish juga gitu ya. Artinya memang harus lembaga independen, karena nanti kalau dari pihak yang berkontestasi nanti akan ada bias di situ sama cenderung untuk meragukan hasil survei itu ya. Dan saya pikir survei ini bukan untuk menjudge siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Karena survei itu hanya bisa dipakai pada periodisasi survei. Misalnya kita survei Februari, maka datanya hanya berlaku di Februari. Bahkan di April pun masih bisa berubah. Bisa akan berubah. Jangan panik dengan survei. Kami hanya menyampaikan data publik, opini publik seperti apa, keinginan mereka seperti apa. Tinggal ini disikapi aja bagi stakeholders ya, bagi kedua pasangan calon ataupun publik untuk menilai. Gitu. Kalau dari 20% kemungkinan swing voter atau yang tadinya golput memilih itu masih ada perhitungannya lagi Mas Ikram? Ya. Nah ini yang menarik. Ini kan waktu tersisa 1 bulan ya. Dan 1 bulan ini sangat menentukan migrasi suara akan terjadi di 1 bulan terakhir. Yang ragu-ragu akan yakin, yang belum memutuskan pilihan akan memutuskan pilihan ya. Yang iman politiknya belum kuat akan kuat ini. Ya kan? Jadi apapun bisa terjadi. Selisihnya memang pemilih mengambang hanya tersisa 12%. Namun ingat Mas, yang bisa merubah peta suara di pemilu nanti bukan hanya swing voters ya, tapi ada yang disebut dengan partisipasi ya. Jadi golput ini bisa mengalahkan siapapun ya. Misalnya begini, sekarang selisihnya 20%. Jika di pemilu April besok Pak Jokowi tidak mampu memaksimalkan partisipasi pemilih sehingga yang datang ke TPS hanya 50%. Artinya potensi untuk bersaing ketat juga akan kuat. Sebaliknya jika Pak Prabowo bisa memaksimalkan partisipasi, kemudian yang datang ke TPS bisa 100% ya. Artinya peta suara akan berubah. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi yang bisa menentukan pemenang saya pikir bukan hanya yang mengambang tadi, yang pasti akan menentukan pilihan di 1 bulan terakhir, tapi juga sejauh mana partisipasi pemilih ya itu bisa tinggi. Jadi masing-masing calon ini harus memastikan bahwa pemilih mereka benar-benar datang ke TPS mencoblos kandidat mereka ya. Kalau itu terjadi maka pemenangnya bisa kita ramalkan itu. Karena memang survei kan nggak bisa ramal golput ya. Karena golput ini kan ada yang administratif misalnya ya, yang tidak dapat undangan misalnya. Yang ideologi saya pikir kecil ya. Yang tidak datang ke TPS. Yang ideologi kecil ya? Saya pikir kecil. Yang datang ke TPS karena dia apatis gitu ya. Nah, dan perlu diingat sekarang ini di pemilu ke depan diperhadapkan dengan libur panjang. Pemilu hari Rabu, hari Jumat tanggal merah. Jadi jangan sampai di waktu pemilihan. Pernah ada datanya nggak sih golput kan mengingat 2014 angka golput cukup tinggi ya di 29%. Kan golput mungkin ada 3 ya, golput yang emang males aja, golput yang administratif, atau golput yang memang ideologi yang tidak suka dengan dua-duanya. Itu ada persentasenya lagi nggak sih? Dari survei Mas Ikram? Kalau kita lihat di survei memang tidak memotret sampai ke situ ya. Karena di survei itu asumsinya 100% memilih. Jadi semua survei itu memotret dengan asumsi 100% memilih. Golput adalah sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh survei. Golput hanya bisa dipastikan oleh para kandidat, hanya bisa dijaminkan oleh penyelenggara dalam KPU memastikan bahwa golput administratif harus 0%, semua harus datang ke TPS. Kemudian memastikan juga bahwa para kontestan ya untuk menggait para pemilih untuk datang ke TPS. Karena
jika semua datang ke TPS gitu ya, efeknya di elektoral, siapa yang akan dimenangkan gitu. Oke. Mujab mau nanya, di pertemanan lingkungan mahasiswa dan Presiden lah itu kan masih mahasiswa lah ya range itu. Suara golput lumayan kenceng nggak di situ? Sebenarnya ya tadi masing-masing kan sudah lingkungan, terutama lingkungan saya yang ini adalah pemilu kedua bagi mereka setelah 2014. Artinya kan benar kita sudah punya pilihan sebenarnya di 2014 kemarin dan ini adalah langkah koreksi kita terhadap pilihan yang di 2014 kemarin dengan kondisi pilihan yang sama. Nah, kalau misal bicara soal gerakan golput, soal pilihan dan seterusnya, saya rasa kita pada tahap yang sama kita mengkritisi kedua calon yang tidak mampu memberikan ekspektasi yang memenuhi ekspektasi kita terhadap pemilu yang kita harapkan. Seperti gagasan, kemudian perdebatan yang substantif, jauh dari gimmick-gimmick politik yang sebenarnya tidak perlu dan seterusnya. Sehingga potensi untuk migrasi pilihan dari pilihan yang 2014 kemarin ke mungkin pilihan yang baru ataupun pilihan yang lama itu masih sangat besar dalam 1 bulan terakhir. Kita kerap membahas misal isu-isu yang langsung berkaitan dengan capres-cawapres, misal dengan debat atau mungkin dengan isu-isu yang terkait dengan koalisi partai mereka, itu jadi bahan diskusi kita dan bahan pertimbangan kita untuk melakukan langkah koreksi terhadap pilihan kita di tahun 2014 yang kemarin. Dan suara-suara untuk kekecewaan apa ada? Biasanya mahasiswa lumayan kritis nih soalnya. Iya, kekecewaan banyak. Apalagi ya tadi lebih menarik sebenarnya 2014 kemarin, di mana gagasan itu lebih kreatif idenya ya. Kemudian kampanyenya juga lebih menyenangkan dibandingkan kampanye-kampanye yang sekarang. Ya narasinya berubah ya Mas, dari narasi harapan menjadi narasi kecemasan. Yang itu akhirnya membuat kita yang dulu tuh kita sangat excited ya untuk memilih di pemilu yang pertama, kita merasa sudah jenuh nih dengan perdebatan-perdebatan yang seringkali berkutat pada perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Ya, betul sekali. Ini kan beberapa waktu terakhir juga ada semacam kasus-kasus yang melibatkan orang-orang di sekitar presiden ya. Kita ambil contoh Pak Andi Arief belum lama ini ada kasus, dan Pak Romi dari P3 juga ada kasus. Itu mempengaruhi elektoral nggak sih dari survei Mas Ikram? Iya, kalau saya lihat memang orang-orang yang berkasus ini tidak pada lingkaran inti calon presiden ya. Pak Romi inti dong? Pak Romi masa nggak inti? Bukan, artinya intinya begini, tidak mendegradasi personal Pak Jokowi langsung ya. Ini kan partai pengusung ya. Beda misalnya ketika keterlibatan keluarga atau kalau Pak Jokowi kan asosiatif ke partai utamanya misalnya ke PDIP misalnya. Jadi saya pikir tidak ada efek langsung ke sana ya. Karena kalau di kasus Pak Romi ini juga ada efek lain selain korupsi Pak Romi yang merupakan lingkaran Pak Jokowi di partai pengusung, namun di satu sisi menguatkan di penegakan hukum ya, bahwa di zaman Pak Jokowi penegakan hukum tidak tebang pilih ya, artinya orang yang mengusung Pak Jokowi itu tidak punya kebal hukum ya, bahwa siapapun bisa diadili jika melakukan korupsi. Di satu sisi ada sentimen positif dari penegakan hukum. Dari segi korupsinya Pak Romi itu lebih destruktif ke parpol mungkin ya. Kalau Pak Andi Arief juga personal, dan saya pikir tarikannya juga jauh ke Pak Prabowo ya. Beda ketika saya bilang tadi lingkungan keluarga atau partai utama ya. Ini kalau ngomongin kasus per kasus apalagi korupsi sampai detik-detik menjelang pemilihan aja masih ada gitu ya. Berarti kan kita ukur ada dulu Menteri Sosial juga Pak Idram masuk ya. Kemana mahasiswa yang menyuarakan suara-suara anti korupsi? Nah ini nih 2017 sepertinya jarang demo karena indikator ketidakpuasan biasanya dari demo ya. Kita lihat lah zaman Pak SBY itu ya, apalagi saya juga masih kuliah gitu. Itu rombongan dari Depok tuh bergerak tuh. Saya sih nggak ikut, saya diganti. Makanya beda, yang organisasi sama yang di duduk sebelah sini beda. Kemana aja waktu jadi BEM ya selama tahun 2017 ya. Itu kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah saat Pak Jokowi ya. Kemana aja mau nanya abis ini pergerakan mahasiswanya, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.